Selamat bergabung di Spirit Talk ke-13. Kita udah terlambat 1 bulan, mohon maaf. Sejujurnya saya yang banyak rempong. Tapi pekan lalu harusnya diadakan. Ya, cuman hamba Allah yang satu, guru saya itu, ya tentunya dia juga nggak mau kalah sibuk gitu. Jadi pada saat saya bisa, dia akan bilang, aduh maaf ya, kan kemarin kamu sibuk, sekarang saya yang sibuk gitu. Jadi kita ini interaksi guru dan murid yang sangat sehat ya, karena dua-duanya sama-sama baper gitu. Jadi kalau Anda tahu kenapa saya baper, Anda tahu belajar dari mana ya. Jadi malam ini alhamdulillah bisa diadakan. Kita ucapkan selamat datang ke Ustadz Ahmad yang wajahnya sangat cerah, bajunya putih sekali, Masya Allah, menunjukkan kesolehan hatinya. Assalamualaikum Ustadz. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, senang banget bisa ketemu, bisa beranjang sana lagi sama Ustadz dan sama kawan-kawan yang ada di sini. Kangen banget rasanya ya. Kita akan coba efisien kan untuk 1 jam karena menghormati juga waktu Ustadz. Para santri juga udah pada mulai, jadi Ustadz juga ada waktu untuk istirahat. To the point aja langsung ya Ustadz. Ya. Kita malam ini topiknya lumayan pelik sih. Jadi ini soal berselisih paham. Nah, berapa banyak di antara kawan-kawan di sini yang pernah merasakan berselisih paham dengan kawan, dengan orang tua? Titik pemicu obrolan ini karena saya dalam beberapa hal, nggak semua hal, berselisih paham dengan pemerintah gitu ya. Dan kemudian saya diperdengarkan oleh seorang kawan bahwa berselisih paham terutama dengan pemerintah itu sangat buruk karena bisa jadi akan dihinakan oleh Allah. Dan sejak saat itu kemudian aku mulai mikir-mikir, dan alhamdulillah ada ustadz yang bisa dijadikan tempat untuk bertanya. Apa iya ya? Apakah ada pakem-pakem supaya kita bisa berselisih paham dengan tetap ulas gitu. Karena jangan-jangan perselisihan paham ini cuma ekspresi ego saya gitu. Bukan karena untuk mendapatkan kebenaran. Jadi sibuknya saya ini mencari pembenaran. Gimana ya? Ada cara nggak sih yang sudah dianjurkan oleh Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana cara kita berselisih paham, berbeda pendapat, bahkan mungkin berselisih paham. Nah, ini topik yang menurut saya lumayan heavy ya. Jadi kawan-kawan kalau ada pertanyaan boleh taruh di kolom chat supaya nggak distracted dengan topik-topik lain. Mohon obrolannya difokuskan ke sini ya, juga karena waktu kita juga nggak terlalu banyak gitu. Dan kawan-kawan yang sudah bergabung, tolong ikutin aja. Saya akan coba tulis seperti biasa apa yang kita dapat dari Ustadz kita tersayang di chat. Namun topiknya adalah soal itu. Gimana nih Ustadz? Boleh nggak sih sebagai muslim kita berselisih pendapat? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini judulnya kalau teman-teman lihat ya, pilihan yang muncul nih cakep banget. Giliran kita berselisih, berbeda pendapat, kita full banget gitu, sepenuh hati gitu. Tapi giliran kita satu jalan, malah kita nggak sepenuh hati. Kita yang katanya ada istilah gini kalau zaman sekarang, oke, kita satu misi, kita satu frekuensi, pretlah. Ternyata dalam prakteknya, ternyata nggak segitu. Ternyata satu sama lain. Suam-suam kuku ya, persetujuannya itu suam-suam kuku ya Ustadz? Iya, kalau kata bahasa kita mah palsu gitu. Nah, makanya ini menarik. Ternyata nanti kita akan ngelihat juga dan apa yang kemudian bagian-bagian yang bisa dan boleh diperdebatkan dan bagian-bagian yang mutlak nggak bisa diperdebatkan, nggak bisa. Kita cuma bisa silent, cuma bisa diem. Nanti kita akan ke arah sana. Tapi sebelum itu kita mau pastiin dulu gitu, bahwa berbeda itu hal yang memang sudah fitrah. Diulang ya, berbeda itu memang sudah fitrah. Sehingga yang menjadi permasalahan bukan berbedanya. Tetapi yang kemudian menjadi masalah adalah bagaimana sikap kita terhadap perbedaan itu. Karena kalau semuanya sama malah tidak indah. Bisa bersama tapi tidak harus sama. Ini kan tagline yang kita mau pegang. Sangat bisa sekali kita bersama meskipun tidak harus sama. Suami istri itu kan karena berbeda, karena laki dan perempuan, makanya bisa bersama. Kalau sama, sejenis, nggak suami istri Rene namanya. Mohon maaf ya, mohon maaf nih. Mohon maaf. Kenapa harus masuk ke situ? Ini langsung luas nih bahasan.
Ini agak repot nih, kesenggol sana kesenggol sini nih dia bilang. Nah, Eh, jadi kalau seandainya ada sesuatu yang kemudian nggak sama, bukan berarti nggak bisa bersama. Sangat mungkin bisa bersama. Bukankah musik itu bagus, seru gitu ya, karena ada paduan, ada yang gitar, ada yang piano, lo kemudian jadi satu harmoni yang bagus gitu loh. Olahraga juga sama, sepak bola. Saya kalau nyebutin sepak bola nih kayak buat Rene yang belum tahu ya, saya termasuk timnas di Mesir ya. Takutnya nggak tahu, saya cuma jadi skill olahraga saya banyak saya cuma mau ngomong ya Ustadz ya. sekali dan di sini ada Eh, oke. Gimana? Enggak, ini untuk Oke, Rene untuk dulu. sekedar pembelaan kelaki-lakian saya ya, bahwa ternyata saya tuh ngerti banget, terutama kalau Ustadz mungkin belum lahir zaman itu ada Zico gitu ya. Oke. Terus ada jadi zaman-zaman itu saya paham lah ya gitu. Ya mau kalah. Jadi Padahal ini sambil Google ini. jadi hal itu yang menariknya adalah karena sekali lagi kita mau berangkat ini dulu. Kalau ada sesuatu yang tidak sama, bukan berarti tidak bisa bersama. Sangat bisa sekali bersama meskipun tidak sama. Ini dulu yang kita pegang nih. Nah, nanti Rene ada yang problem nih yang jadi masalah. Kalimat berselisih ini kita pahami dulu. Misalkan contoh ya. Iya. Kita punya yang paling gampang ya. Tadi agak deg-degan sekali saya ketika tadi saya pengen spirit talk lebih panjang ya. Kita ganti contoh lain ya. Nanti biar Rene yang meneruskan kalimat yang tadi. Nggak apa-apa. Ganti contoh, misalnya kita punya guru, kayak Rene punya ustadz. Lu kemudian kita ngaji. Bolehkah kita berselisih pendapat, berbeda pendapat? Iya. Jawabannya sederhana sekali. Contohnya sudah banyak. Kita kenal ya, ada guru besar namanya Imam Malik di Madinah, punya murid yang sangat mulia namanya Imam Syafi'i. Masya Allah. Keduanya berbeda pendapat dan baik-baik saja. Tinggal cara menyikapinya. Bagaimana cara menyikapinya? Imam Syafi'i tidak pernah melontarkan fatwa selama masih ada Imam Malik, meskipun Imam Syafi'i tidak sependapat dengan pendapat tersebut, tetapi beliau tetap melakukan itu karena itu adalah gurunya. Lihat. Maka saya ingin memasukkan nih, bukan tentang bagaimana berselisihnya, tapi bagaimana adabnya kita kemudian berselisih, berbeda pendapat. Nah, kalau adabnya benar, apa itu adabnya? Kita pengen cari ilmu untuk menjadi benar atau mencari ilmu untuk pembenaran. Nah, ini penting nih. Pengen cari ilmu untuk kemudian kebenaran atau mencari ilmu untuk kemenangan. Yang mau didapat di mana? Makanya ada dua istilah, Rene. Saya izin nih, sampaikan agak saya lebarin dikit. Yes. Di dalam bahasa ayat suci itu ada dua istilah. Ada mujadalah, ada miro. Al-miro. Ada mujadalah, wajadilhum billati ahsan, dari wajadilhum, ada al-miro. Di mana bedanya? Biar kita ketemu nih. Kita berselisih atau satu lagi nih. Kita sedang membangkang. Nah. Berselisih atau membangkang. Oh, kalau mujadalah, jadalah, itu kita berdebat, bermusyawarah, berselisih sebelum nampak kebenaran itu. Karena kebenarannya belum nampak. Sehingga kita ingin mencari kebenaran itu. Nah, al-miro, kita berselisih terhadap sesuatu yang sudah benar. Kalau bahasa sekarangnya nih, ngeberesin yang udah beres. Ngeberesin yang udah beres. Ngerapiin yang udah rapi. Nah, ini yang kemudian jadi problem. Ternyata setiap berselisih, kenapa kemudian ujung-ujungnya bertengkar? Karena kita nggak tahu bagaimana kemudian memahami ilmu ini. Kita sedang ingin mencari yang benar, atau kemudian kita ingin mencari pembenaran. Ini menariknya. Jadi kata kuncinya bahwa semua bisa bersama meskipun nggak sama, dan meskipun nggak sama, kita masih bisa bersama-sama gitu. Ini yang kita yang mau pegang. Sehingga kita bisa ngambil hal tersebut. Nah, kedua Rene, yang menariknya lagi adalah
Kenapa berujung kepada perselisihan? Kita mendefinisikan berselisih itu nggak sama. Kita kalau lagi di lapangan, kalau kita katakan saya beda pendapat, itu dimaknai bukan beda pendapat, tapi dimaknai perlawanan. Jadi ada orang-orang, mohon maaf nih Rene, orang-orang yang nggak bisa kita ajak diskusi. Orang-orang yang nggak bisa kita ajak musyawarah. Ini sampai kapanpun kita berbeda pendapat, dia mentafsirkannya perlawanan, pembangkangan. Jadi nggak bisa kita diskusi dengan ini. Maka kalau saya boleh loncat, materinya adalah orang-orang yang nggak bisa kita ajak diskusi orang ini. Siapa orang ini, Rene? Orang-orang yang memang sudah menganggap kita sebagai musuhnya. Alias mudahnya gitu ya, kita katakan memang mereka yang sudah di dalam hatinya ada kebencian. Maka kalau udah berbeda pendapat, maka tidak ditafsirkan sebagai berbeda pendapat, tetapi diartikan sebagai perlawanan. It's problem. Ini akan ada di dunia pekerjaan, pertemanan, keluarga, apapun, Rene. Kalau udah diawali dengan rasa benci, terus kemudian dia dalam keadaan kesel-keselnya, yang bisa kita lakukan bukan bermusyawarah. Ini sama kayak kalau kita punya pasangan. Lagi marah-marahnya, lagi kesel-keselnya, terus kita samperin. Ayo dong ngomong. Kita harus selesaikan. Bicara dong. Udah tahu lagi kesel, suruh ngomong. Makin babak belur gitu kan. Saya nggak pernah ngerasain itu sih Ustadz ya. Saya nggak pernah, karena kami damai selalu, sentosa. Terlihat sekali. Sangat terlihat sekali. Kepalsuan apa ini dan pencitraan apa ini? Ustadz, tadi ada satu kata kunci yang menarik sekali, yaitu mereka yang pada hatinya sudah ada kebencian. Sementara kita kan sulit sekali ya menakar hati, dan dan kalau ini maaf nggak mau kalah sama Ustadz menggunakan bahasa Arab, saya menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Ada istilah enemy, musuh, ada istilah opponent. Opponent itu lawan. Orang yang main catur itu opponent. Tapi kalau perang itu enemy gitu. Nah, tadi Ustadz keren banget ya. Dalam kaidah agama kita mengajarkan bahwa ada perbedaan yang clear antara bagaimana orang yang memandang orang lain opponent atau enemy. Nah, kalau kita ada yang di sisi yang dipersepsikan itu, how do we know? Kita tahu dari mana ya? Saya dipersepsikan sebagai musuh, jangan-jangan dia udah ada kebencian di hatinya. Lah gimana saya bisa tahu gitu ya? Atau memang ini ya percaya aja sama yang saya rasakan. Dia nggak reasonable nih. Berarti dia udah nganggap saya musuh. Ya saya anggap dia musuh juga gitu. Ya, atau gimana ya? Baiknya itu gimana? Sederhana sekali. Kita udah kenal nih. Di ayat tentang mujadalah, kita mendengar nih. Dan ada dua ciri. Kalau orang ini, kalau bicara sama kita nggak bisa lanjutin bicara sama dia akan pendapat kita. Contohnya Rene, ketika dia mulai bicara, dia langsung mulai bil ihanah Rene. Ihanah itu dia langsung mulai dengan cacian, dengan perendahan. Contoh, ini yang diomongin sama lu nih udah nggak bener nih. Yang lu omongin nih udah pasti palsu nih. Lu tukang ngadu domba nih. Lu tukang itu judging. Kalau di awal dia kalau di awal udah judging atau ihana, dia sudah langsung kesimpulannya ada di depan sih. Karena kita kan udah paham ya Rene. Orang semakin dalam ilmunya, maka akan semakin minim kesimpulannya. Saya ulang. Orang itu kalau semakin dalam ilmunya, semakin minim berkesimpulan. Karena dia mikir dulu nih, jangan-jangan kenapa dia bicara seperti itu? Oh kondisinya. Oh kenapa dia melakukan itu? Oh mungkin saat itu dia dalam keadaan ekonominya. Oh mungkin ketika dia bicara itu dia terbatas ilmunya. Oh banyak sekali di otak kita. Karena ilmunya mendalam, kebijaksanaannya muncul, sehingga dia tidak berani mengatakan akan kesimpulan sampai data-datanya valid. Sehingga nggak kenal istilah judging atau bahasa kemudian paling gampangnya sejojon gitu. Nah, maka makin dalam ilmu seseorang, makin minim kesimpulan. Maka kalau dibalik, makin dangkal ilmunya seseorang, makin cepat membuat kesimpulan. Cepat banget. Oh, udah pasti nih.
Udah pasti. Ini mah emang orang-orang kayak gitu sih. Ini emang udah nggak bisa deh Pak Ustadz. Emang kalau udah dibilang, lah lu mau kalau diawali dengan kalimat-kalimat udah judging, ihana, maka kita udah tahu, kita stop. Berarti kita nggak bisa lanjutin perbedaan pendapat. Andai kemudian ditambah, mohon maaf ya Pak, kalau menurut saya, alah, nah itu udah nggak bisa kita lanjutkan. Berarti bukan lawan untuk musyawarah kita nih. Ternyata Oh, dia udah menutup diri ya. Masya Udah Allah. udah bukan partner kita. Itu satu ya. Jadi dia sudah mulai dengan judging. Terus yang kedua Rene, yang paling kemudian menjadi problem masalah bahwa kita nggak bisa lanjutin musyawarah media. Udah stop. Kita nggak bisa lanjutin lagi. Udah stop. Apa? Dan bagaimana modelnya? Itu yang disebut dengan tasyaddud. Kalau bahasa kita nih. Apa itu tasyaddud, Ustaz? Dia sudah menyatakan bahwa dia yang paling benar. Dia sudah mengklaim bahwa saya yang paling benar. Dia sudah mengklaim bahwa guru saya adalah yang paling benar. Sehingga tidak ada lagi pintu untuk berbeda. Ingat ya, kita masih ingat nggak? Beberapa waktu kita spirit talk yang sempat kita kaji ya, tentang antara kebermanfaatan itu, kita masih ingat bahwa kalau orang pengen bermanfaat terhadap orang lain, dia selalu berpikir banyak jalan yang bisa dilakukan. Nggak Ingat cuma ya, satu jalan ya. dia cuma satu, selalu banyak jalan. Dan ingat, setan sebaliknya. Kalau dia Satu. datang kepada kita, dia selalu kemudian memberikan satu jalan. Pokoknya cuma ini aja. Misalnya, contohnya ya, kalau kita kerja, lu kemudian kita dikasih pilihan. Udah, harus curi. Kalau nggak mencuri, ente nggak dapat pekerjaan ini. Nah, itu pilihan setan. Oh, ente harus sogok ini. Kalau nggak sogok, nggak mungkin bisa jalan kerjaan ini. Itu pilihan yang kemudian dibuat, jadi seolah-olah nggak ada pilihan. Nah ini jadi problem lah. Orang-orang yang udah ketelen nih sama kemudian pil setan ini, pil iblis ini, karena dia udah ngerasa bahwa nggak bisa. Apalagi udah mulai begini. Rene gurunya siapa? Oh gurunya nih. Oh udah nggak benar itu. Pokoknya kalau bukan guru saya, udah nggak benar. Jadi sebelum mendengar apapun sudah sampai kesimpulannya di depan gitu ya. Yes. Iya. Itu bagian nomor satu Rene. Yang nomor dua, dia tidak mau mengakui kalau ada jalur-jalur lain yang kemudian terbuka di dalam ilmu yang dibahas di musyawarah tersebut. Misalkan dalam ilmu bisnis, lu kemudian kita bilang, kita dapat dari mana? Saya dapat dari ini. Oh, kalau bukan dapat dari saya atau dari guru saya, maka nggak mungkin, nggak kompeten. Nah ini yang jadi problem karena dia udah menutup diri, merasa paling benar, merasa yang paling bagus. Merasa benar itu perlu bagus ya Dani ya. Merasa baik itu boleh, merasa benar boleh, yang nggak boleh Merasa merasa paling benar. paling. Nah kalau yang udah menggunakan paling problem deh, paling ini problem, Iya. paling problem. Karena yang lain artinya salah. Betul, Gitu. betul. Nah, Ya, jadi dua hal ini yang jadi PR buat kita semuanya, Rene, untuk gue kemukakan pendapat nggak ya sama orang ini, maka kita ngelihat dari situ. Kalau dia udah di awal udah ngejas, udah kemudian buat kesimpulan, oke deh, iya deh, saya juga nggak terlalu tahu mas, nanti saya tanya dulu. Udah cukup, karena semakin dihajar, semakin dihantam, dia akan semakin lagi kuat. Nggak selesai-selesai itu. Kalau bahasa kita kayak debat kusir ya. Kalau bahasa kita kayak nggak ada ujungnya. Dan agama kita menganjurkan saat kita berhadapan dengan orang yang kerap sudah ada kebencian di hatinya karena sudah punya kesimpulan di depan dan nggak mau mengakui ada hal-hal lain, bahkan menimbang hal-hal lain nggak mau. Itu anjurannya apa Ustadz? Menjauhi saja gitu. Betul. Agree to disagree, bye-bye gitu. Atau baik. Ada Rene menjawab mereka yang sudah ngomong yang panjang, yang sudah kemudian melakukan banyak sekali pembelaan, judging dan segala macam. Cuma dua yang bisa kita lakuin. Apa yang kita lakuin jika kita berjumpa dengannya? Diam. Kalau sudah, jangan hanya diam, Rene. Setelah kemudian kita mendapatkan kesempatan, tinggalkan. Karena kalau kemudian kita masih ada di situ, kalau bahasanya kemudian kita ambil junjungan kita, kalau bertemu dengan mereka qalu salama, udah cukup salam. Dia ngomong apa dengerin. Tapi sudah selesai, tinggalkan.
tinggalkan. Kayaknya Karena betul. Dewi menjawab karena perlu nggak mendoakan mereka. Baik sekali ya. Dan semoga doanya doa yang baik ya, Masya Allah. Ya artinya dengan Nggak mengucap gini ya, salam, dasar lo. Gitu. doanya gini, ya Allah, jadikanlah dia problem malaikatmu ya Allah, gitu kan, jangan problem saya gitu. Itu celaka juga ya. Jadi emang saat kita mengucap salam dan berpisah itu sudah dengan itikat ya, bukan memutus silaturahmi ya Ustadz ya, karena kita tahu ini justru akan lebih buruk. Interaksi ini tidak akan membawa pada kebenaran, malah akan jadi kemarahan. Ya pamit gitu. Kurang Betul. lebih gitu ya Ustaz. Dan satu lagi Rene, jangan lupa, ilmu ini kita terapkan juga berlaku buat orang tua kita. Ilmu ini, tetapi di bagian yang pertama saja. Artinya kalau kita berbeda pendapat, orang tua kita mengusulkan A, lalu kemudian kita coba yang B, lalu kemudian dia inginnya yang A, yang kita lakukan adalah mendengarkan. Dengerin aja. Oke. Perkara nanti mengerjakannya, jika perkara tersebut adalah perkara yang bukan sifatnya mahdhah alias bukan yang menjadi wajib, maka kita punya pilihan untuk melakukannya atau kemudian mempertimbangkannya. Jadi kalau sama orang tua nggak ada gini ya, mama tuh karena udah tua, mama tuh nggak baik gini ya, mama tuh udah lain ilmunya. Karena saya tuh nggak gitu ya Nek ya, nggak jadi kayak dan nggak bisa gitu. Jadi kita sering, bapak udah terlalu kolot Pak, bapak juga sekolahnya di dalam negeri Pak, beda. Kalau anak bapak ini kan di sekolahnya luar negeri, jadi Gue bapak yang dengerin. bayarin sekolah lo, gitu bapaknya. Benar. Itu yang sering muncul, Rene, banyak sekali muncul kita ngerasa bahwa kita lebih jago, lebih keren, lebih ini dari orang tua, tapi kita lupa. Yang kita cari dari orang tua bukan siapa yang lebih keren. Dengan orang tua itu bukan lawan. Dengan orang tua itu bukan lomba bahwa kemudian gue lebih hebat. Bukan. Sama orang tua tuh kita butuh ridho. Jadi bersamanya kita dengarkan. Oke, Man. Oke, siap. Perkara nanti kemudian kayaknya mama Rene capek deh, kamar mandinya cuma 1, mama pengen 3 deh kamar mandinya. Buat kita kan berat ya, buat apa ya mama minta 3 kamar mandi? Oke, kita okekan aja Rene, okekan aja. Perkara kita belum ada nanti sampaikan. Insya Allah ya kalau nanti ada, insya Allah. Gitu aja udah. Nggak boleh kemudian gini ya mah, kita coba rasionalis dulu deh mah deh, logik dulu deh. 3 ini untuk apa mah? Gitu kan jadi udah nggak apaan sih sama orang tua tuh kayak gitu. Jadi yang jadi dan itu skill tertinggi loh itu, mohon maaf, bisa dia mengiyakan apa yang disampaikan orang tua, the best skill itu. Masya Allah. Mungkin kawan-kawan ada yang punya pengalaman soal ini, mau ditanyakan boleh banget ya. Ini penjelasannya dahsyat banget. Saya mau coba langsung, ada pertanyaan menarik nih Ustaz. Jadi dari namanya Rahma Anissa. Dalam anggota keluarga dekat saya ada yang berbeda akidah. Saya Ahlus Sunnah dan ada yang Syiah. Bagaimana adab sebagai kita menghadapinya agar tidak berbeda kemudian jadi berselisih. Di satu sisi kami masih belajar untuk mendebat dengan strong foundation. Dan tentunya masalah akidah ya nggak bisa ditolerate gitu, bahkan dengan keluarga sendiri. Di sisi lain cenderung ada perasaan yang paling benar sehingga nggak bisa mengarah pada perselisihan. Wow. Pelik juga ya nih. Masya Allah. Subhanallah. Hidupnya ribet sekali ini. Dahsyat. Kita doakan dulu buat Rahma ya kawan-kawan ya, dilembutkan hatinya, dikokohkan imannya ya. Insya Allah kebenaran nggak akan lari kemana-mana ya Rahma. Baik. Rahma harus mengambil poin-poin yang boleh kita berbeda silaturahim. Itu mau sama, mau berbeda, mau model apapun, tidak ada batasan silaturahim. Tidak ada batasan tuh. Kalau nanti kumpul sama keluarga, mau dia manhajnya A, mau dia madhabnya B, mau dia bahkan tidak seagama sekalipun, kalau kumpul-kumpul, misalnya kumpul keluarga, arisan keluarga, kumpul bulanan, setahun 2 kali kumpul aja, tidak ada masalah. Tetapi ada beberapa hal yang menjadi prinsip. Apa yang menjadi prinsip? Dan bahasa dalam fikih disebutnya
mahdoh. Jadi Mahdoh. ibadah itu ada dua, ada mahdoh, ada ghair mahdoh. Pada perkara ibadah mahdoh, itu ibadah yang ketentuannya sudah clear, udah jelas, nggak butuh pentafsiran, udah jelas. Contoh, sholat 5 waktu, zuhur 4 rakaat, subuh 2 rakaat, itu udah clear. Puasa Ramadan di bulan Ramadan, haji ya di bulan Dzulhijjah, itu clear. Itu nggak bisa dikotak-katik. Apabila terjadi perbedaan pada perkara yang mahdoh, maka nggak boleh kemudian kita ikut dalam perbedaan itu. Karena udah clear. Contoh nih, misalnya. Tiba-tiba ketika kumpul, lalu kemudian kita mau sholat berjamaah, datang waktu zuhur, lalu kemudian dia bilang, mohon maaf ya, karena kita ada, ada sedikit nasihat dari guru, kita zuhurnya langsung direpel ya, zuhur, asar, maghrib. Ada. Ini prinsip. Jadi yang sholat, kok rokaatnya jadi beda nih. Kok sholat zuhur bisa repel gini? Bisa nggak sekaligus buat 3 hari ya? Nah ini kan akan jadi problem. Akan jadi problem. Nah hal-hal yang penting kayak gini, yang prinsip, yang kemudian nggak bisa diubah, namanya mahdoh. Seperti sholat bilangannya, seperti sholat jumlah rokaatnya, jumlah sholat dalam sehari semalam, atau kemudian kita puasa yang wajib, atau ibadah-ibadah lain yang wajib masuk dalam rukun Islam, itu nggak bisa dikotak-katik. Oke, ini pure, udah begitu dah. Bahasa kita dari sononya. Udah clear, tinggal sami'na wa atokna, tinggal ngikutin. Tapi pada perkara-perkara lain, Rene, lu kemudian kita berbeda pendapat, it's okay. Nggak apa-apa. Perbedaan, misalnya contoh nih, dalam kemudian berpakaian. Yang satu kepengennya serba hitam, yang satu serba putih, aman, udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak ada masalah, dia bilang. Terus kemudian akan sangat terbuka sekali nanti nih, muncul perbedaannya. Misalnya dalam nempatin sekolah anak, udah nggak apa-apa. Dia sekolahkan di tempat yang dia senangi, kita taruh tempat yang kita senangi. Tapi kalau ada perkara yang kemudian fatal, yuk pergi haji yuk. Oh jangan ke Mekah pergi hajinya. Pergi hajinya kemana? Pergi hajinya ke Karbala. Oh ini PR. Ini PR. Ini PR. Ini PR gitu. Tapi kalau selama bukan prinsip aman. Dan baiknya menyikapi, apabila kan saya asumsikan ini membantu Rahmah ya, menyuarakan Rahmah. Ini orang anggota keluarga juga gitu. Jadi mungkin intensitas saya asumsikan interaksinya lumayan deras karena sering bertemu. Dan tentunya kan akan ya membatin ke si Rahma gitu ya, untuk butuh mengatakan I think you're wrong gitu, atau lu belajar dari mana sih gitu, atau apa-apa perlu kemudian kita perdebatkan. Ini ujungnya sih sebenarnya sih cuma ingin mengatakan, kan sulit ya kalau udah masuk ke sini ya udah butuh hidayah aja gitu, dan semoga iman kita dikuatkan gitu. Tapi bagaimana kita menghadapinya, dan anggota keluarga pula gitu, dalam menyelisihi yang sudah pasti kita wajib menyelisihi karena memang kita tahu itu salah. Guru kita sudah menjelaskan itu, wujud menyelisihi yang welas itu seperti apa ya Ustaz? Yang efektif tapi juga welas gitu. Dia harus tahu bahwa saya nggak sepakat. Jangan-jangan nanti diemnya saya dianggap sebagai kesepakatan lagi, gitu kan? Iya. Nah, jadi paling sederhana kita sampaikan apa yang kemudian menjadi perbedaannya kita. Saya kasih contoh, langsung masuk contoh aja ya. Seperti yang kemarin. Ayo kita kumpul Lebaran Idul Adha ya. What's going on? Beda Lebaran Idul Adhanya tuh. Ada yang kemudian di hari Sabtu, ada yang kemudian di hari Ahad misalnya. Gimana cara nunjukinnya? Sampaikan aja, Rene, saya izin. Kebetulan kami keluarga merayakannya di hari Ahad. Kan gitu. Mereka di hari Sabtu misalnya. Lalu tiba-tiba kan selalu, Rene ya, selalu di antara orang-orang yang lembut, ada yang sangat lembut. Lu bilang, lo kok bisa? Kan ada yang kayak gitu ya. Lu ngaji dari mana? Lu dari siapa? Nah, kita kan tadi bilang, Ustadz, gimana cara menyampaikannya? Sampaikan bahwa cukup menyampaikan bahwa kami berbeda pendapat. Terus logikanya, alasannya nggak usah disampaikan karena kita bukan ahli hadis, kita ahli hadas. Iya dong. Lah,
Kakak, adik ngomongin ribut, kata yang satu, ya enggak lah, Arafah di sana, ini sini. Terus kita ngelihat, lu berdua bukan ahli hadis, tapi kelakuannya bener-bener kayak ahli hadis. Padahal ahli hadis gitu. Jadi kayak, makanya yang paling santun, paling lembut kita bilang, Bang, mohon maaf, kayaknya saya nggak bisa, Bang. Soalnya saya ngerayainnya hari Ahad nih sama istri. Dia bilang, lah, kok lu bisa gitu? Ya, namanya berbeda pendapat lah, wajar lah. Emang lu alasannya apa? Ya, lu harus ini. Ya, mohon maaf, saya orang awam, Bang. Nggak bisa, cuma ya saya ngertinya gitu. Ya cukup sampai situ. Cukup sampai situ. Kita nggak mesti punya ekspektasi mengoreksi dia. Ini juga untuk menjawab Natasha ya. Dan Rovia Regina. Jadi gimana ya ke orang tua pas diem nanti dibilang kamu kok diem aja? Mungkin diemnya muka lo songong kali. Diemnya tuh gini, diem konfrontatif tau ya, pasif agresif. Jadi diemnya tuh gini. Gitu ya, sambil nafas gitu ya, bercanda ya Regina ya, atau ya iya kan bisa ya tetap dengan lembut, iya Bu gitu, iya, ini membahasakan aja. Tapi kalau kita tahu emang ada cara pandang yang salah, ya tugas kita kan menyampaikan saja, bukan untuk memastikan dia menjalani dengan benar, karena bahkan Rasul pun tidak dibebani itu kan, gitu kan. Maksudnya tugas kita hanya memberi peringatan kan. Betul. Yang bikin kita kesel ketika berbeda pendapat, tapi dia ngelanjutin dengan alasan-alasan, dengan dalil-dalil yang kita udah tahu. Kita bilang, lu ngomongin hadis, ngomongin ayat. Kan subuh lu jam 7, Sob. Kan gue tahu. Gue udah tahu, lu dibangun subuh jam 7. Sosok ngomongin hadis doif, hadis lemah, hadis sahih. Lah, lu subuhnya aja jam 7. Mau ngomongin kayak jadi kita yang bikin kesal dalam perbedaan pendapat kita kan tingkat kesongongannya, tingkat keegoisannya kan ya. Bukan perbedaan pendapat ya, tapi pemahaman kita tentang dianya itu karena hari-hari juga ngelihat dia gitu kan. Iya, perbedaan pendapat dari dulu udah, ini bukan pertama kali, dari tahun-tahun sebelumnya pernah. Dalam ibadah ini udah rutin ada orang yang kemudian mau ngambil 2 rakaat, mau ngambil 4 rakaat, udah lama. Cuman yang bikin kesel yang gini, Rene. Rene berapa? Dia bilang, oh saya biasa 4 rakaat. Oh, dalilnya apaan? Dari mana? Siapa tuh yang ngajarin? Setahu saya, yang sahih itu adalah 2, 3. Jadi kayak, yang bikin kita kesel bukan berbeda. Karena kalau seandainya, oke Mir, gue nggak ngerjain yang ini ya, gue ngerjain yang ini. Oke, nggak apa-apa, aman, sip. Gue duluan ya, oke, hati-hati. Tapi kalau, lu kenapa ngelakuin itu? Guru lu siapa? Dalil lu apa? Dan lu harusnya lu baca hadis lebih banyak deh. Terus lu harus ngeliat. Ustaz. Dan jadi kayak, kok lu kenapa sih nyuruh-nyuruh gue tiba-tiba suruh ngebaca hadis, lu kayak butuh tafsir lagi deh. Tiba-tiba lu siapa Samsudin? Tiba-tiba nyuruh-nyuruh kita, tiba-tiba berubah. Terus ketika jadi ustadz gitu gimana urusannya? Ini kan perkara kan banyak ya, dan kadang-kadang kita kan memang belum seberilmu ustadz untuk bisa memisahkan ini. Perkara itu kan ada yang kayak sholat kan clear gitu ya, tapi ada beberapa perkara yang kita mungkin nggak paham, dan kayaknya dia yakin banget, kekeh banget, sementara kita juga kayaknya rasa-rasa dia salah deh. Gitu. Sementara kita nggak tahu ini perkara yang kita boleh ya udah kayak hari raya yang harinya berbeda, atau ini memang spesifik apa tadi bahasa Ustadz, mahdoh gitu. Dan ini gimana ya? Jadi kalau kita masih dalam keraguan ya udah diam aja gitu. Makanya butuh pembimbing dan pendamping itu ya Ustadz ya. Iya. Supaya kita senantiasa ada kawan-kawan yang menjaga juga kan ya. Betul Rene. Kan kita konsepnya sederhana. Kalau kita mau melakukan sesuatu, baru akan mulai sesuatu, tiba-tiba kita ragu. Jangan dikerjain. Diam dulu Rene. Kita pengen ngelakuin sesuatu, kita ragu. Stop. Tapi kalau kita melakukan sesuatu sedang berproses, berjalan, muncul keraguan, abaikan. Itu kan itu teorinya. Jadi kalau kita mau, misal contoh sederhana, sholat maghrib, udah azan belum ya? Azan belum ya? Jangan lakuin. Mau buka puasa, ini belum dengar azan nih, ada keraguan. Jangan sikat tuh es teh manis, karena kalau disikat tiba-tiba azan. Celaka.
celaka tuh. Astagfirullah. Cuma tinggal 1 menit kayak aduh. Atau pura-pura nggak denger. Oh ini kali masjid lain, masjid sono mah udah kali. Nah itu denial tuh. Mencari pembenaran tuh. Jadi kalau ragunya di depan, teman-teman semuanya, stop dulu. Jangan kerjain. Ragu nih kita. Aduh, yakin nggak ya jalanin bisnis ini? Yakin nggak? Oke, stop dulu. Jangan kerjain dulu. Cari dulu data-data. Cari dulu hal-hal lain yang bisa menguatkan keyakinan itu. Tapi kalau udah dijalanin, bismillah, udah ngerjain. Tiba-tiba dapat sehari 2 hari, dapat 1 langkah 2 langkah, tiba-tiba kayak, kayaknya nggak mungkin ini berhasil. Nah, itu abaikan. Sampai kita udah mentok gitu loh. Bahwa kemudian, oke, ini kayaknya udah buntu, oke, kita mulai jalan yang lain. Gitu. Halas, Masya Allah, keren banget, keren, Masya Allah. Nih, makasih Ustadz, clear banget. Ini ada ini mungkin case ya, AFD. Jadi dia bilang, Ustadz, ada A berselisih dengan B. Kita pakai inilah ya. Kalau AB itu kan susah ya. Rizky berselisih dengan Emir. Dan faktanya kita tahu Emir itu benar. Rizky itu faktanya salah. Dan kita harus kasih tahu ke Rizky dong. Rizky, Emir itu benar. Tapi nggak taunya Rizky itu menyangka bahwa kita jadi bagian dari si Emir gitu. Kita kayak membelain Emir. Nah, yang kalau nggak disampaikan kan bisa jadi masalah gitu. Tapi kalau disampaikan, dipersepsikan nanti saya membelain yang satu gitu. Nah ini gimana menata? Maksudnya dengan catatan memang sudah punya keyakinan bahwa ini benar. Posisi kita baiknya gimana sebagai penengah? Rene, bahwa kita bicara dengan siapa, kapasitas kita sebagai apa, itu kan penting ya. Biar kata kita benar, tapi kapasitas kita saat itu adalah di bawah orang tersebut atau bahkan selevel dengan tersebut akan tetap jadi problem. Dan benar menurut kita belum tentu benar menurut dia karena dia belum baca data-datanya. Dia belum tahu fakta-faktanya. Mau kita ceritain dari A sampai Z, dia akan nggak akan terima. Maka penting banget buat kita jika kita sampaikan sesuatu, sehingga ada istilah kan, menasehati seseorang di depan orang banyak atau di depan umum akan menjadi aib. Kan seperti itu. Karena dia akan dipermalukan. Wah, ternyata selama ini gue salah. Maka dalam kondisi seperti ini, Rene, memang butuh banget kita. Butuh banget kesabaran. Kesabaran untuk bisa menyampaikan sesuatu dan, nih catatan penting, tidak semua yang benar dan tidak semua yang betul harus disampaikan dengan lisan. Karena banyak hal cara menyampaikannya, Rene. Misalkan masalah tadi antara Rizky dengan Emir. Lalu kemudian kita yang masalah ini emang Rizky nih kayaknya. Betul, secara fakta memang mereka berdua bermasalah. Kamu paling adem. Kalau Emir gue takut soalnya mukanya serem. Kalau Rizky ucil, Emir misalnya nih. Kalau seandainya kemudian kita pengen sampaikan, sesuatu yang kemudian dia salah dalam analisanya si Rizky, langsung kita sampaikan. Dan yang ngomong adalah Rene, yang ngomong si Adia Puji, bagian kan selevelan dia. Maka apa yang terjadi? Bersabar aja Rene, gak usah disampaikan, tenang aja. Tapi itu kebenaran Ustadz. Betul. Tapi sesuatu yang benar disampaikan dengan cara yang salah, maka salah. Masya Allah. Sesuatu yang benar disampaikan dengan cara yang salah, salah. Rene, bahwa ada orang sholat itu sesuatu yang baik dan benar. Tapi kita menemukan ada orang tidak sholat ketika azan kumandang, lalu kemudian kita samperin dan kita orok-orok suruh berangkat. Pakai sapu lagi. Itu akan jadi sesuatu yang betul, benar. Bahkan sebaliknya, sesuatu yang salah jika disampaikan dengan cara yang kemudian benar, bisa jadi benar nih. Dan dianggap benar itu. Artinya bahwa memang kita bersabar dan yakin. Nanti akan ada cara di mana kemudian orang lain yang mengingatkan atau gurunya yang dia percaya. Karena kalau kita yang ngomong wajar, ya wajar aja. Ahmad Tom Sani yang ngomong, ya dia kan nama Emir. Kata Emir wajar, dia kan nama Rizky. Jadi
agak Selalu ada sulit kemudian pembenaran kita akhirnya ya, sampai yang selalu bicara ada ego ya. pembenaran. Nah, karena kita udah tahu Rene, orang tersebut masuk kategori dua orang tadi yang memang sudah menutup pintu untuk kemudian orang lain yang berpendapat, jadi abaikan. Udah oke. Ya, iyakan saja. Karena ini cara yang tercepat kan buat orang-orang yang kemudian dalam keadaan seperti itu. Masya Allah. Aduh, dalam banget. Kebenaran disampaikan dengan cara yang salah bisa jadi salah. Ya, jadi salah gitu ya. Dan mungkin dalam kaitan ini saya menyadari kita udah 15 menit lagi. Saya mau ambil resiko untuk bertanya bagaimana kalau saya menyelisihi misalnya umaroh, pemimpin. Ya, boleh. Gitu. Itu, dan saya yakin bahwa itu salah. Tindakan yang dia pilih itu salah, bahkan berbahaya. Sehingga saya nggak sepakat gitu. Itu gimana ya jadi Ustadz hukumnya? Oke, kita rapikan dulu ya Rene. Boleh. Berselisih diterjemahkan harus berbeda pendapat. Sehingga terbuka ruang untuk mengkritik kan ya? Boleh dong. Karena ketika saling mengingatkan, watawasau bil haq itu yang saling mengingatkan semuanya. Pemimpin mengingatkan, kemudian rakyatnya, umatnya, umat juga mengingatkan, menasehati kepada pemimpinnya. Itu aman. Jadi berselisih diartikan berbeda pendapat, mau itu kepada umara, bahkan kemudian kepada hal-hal yang di atas kita, bos kita, kakak kita, itu boleh. Boleh, sangat boleh. Yang tidak boleh membangkang, Rene. Membangkang. Teman-teman, saya membangkang gimana, Ustaz? Ingin sampaikan ya, Rene. Ada ucapan Kanjeng Nabi kita yang kemudian mengatakan bahwa siapa yang kemudian menyelisihi, hati-hati nih, menyelisihi pemimpin, maka dia akan dihinakan dunia dan akhirat. Itu yang saya dengar. Coba tolong dirapikan dulu makna menyelisihi ini bagaimana. Menyelisih ini bukan mengkritik, bukan berbeda pendapat. Menyelisih ini adalah membangkang, bugot, melawan. Jadi kalau yang sudah menjadi aturan, Rene, sudah kemudian menjadi keputusannya, ya kita ikutin. Oh, kalau diputuskan bahwa kemudian kita harus menggunakan ini A, B, C, dan ikutin. Contoh, sudah diputuskan tarif PLN naik, ya ikutin. Masa kita mau pakai obor? Nggak bisa. Mau nggak mau kita tetap akan pakai listrik kan? Ya sudah. Tapi kalau kemudian ini masih dijadikan wacana, maka boleh nggak kita berselisih? Boleh. Oh iya dong. Kenapa harus bikin mulainya petisi dari itu boleh, Ustaz? Kenapa? Bikin petisi, menolak. Ini nggak tepat. Boleh itu? Boleh, selama belum jadi kemudian keputusan ya. Selama kemudian belum jadi undang-undang. Kalaupun memang sudah menjadi undang-undang, lalu kemudian kita harus, kalau bahasa kita tuh peninjauan ulang misalnya, atau kemudian dilakukan dengan cara yang prosedural, monggo amat. Jadi makna menyelisih itu bukan berbeda pendapat, bukan kemudian tidak dikritik, tetapi membangkang. Saya coba kasih warna sedikit ya Ustadz. Jadi kalau saya pahami apa yang Ustadz sampaikan, membangkang di sini artinya makar. Betul. Ya. Jadi kayak memberontak gitu kan. Sementara kalau secara intelek saya menyatakan ketidaksetujuan saya dengan channel yang baik, secara santun, yaitu saya menjalankan peran saya sebagai pengingat gitu, sebagai orang yang peduli dengan dia supaya dia nggak melakukan kesalahan. Tapi apakah dia ambil atau tidak, itu pilihan dia akan mempertanggungjawabkan. Dan kalau dia udah mengambil keputusan, walaupun itu salah, iya itu beban dia sebagai pemimpin. Betul. Saya hanya bisa mengingatkan aja gitu. Dan menjalankan apa yang sudah ditetapkan. Gitu ya Ustaz? Iya, jadi saya ingin sampaikan gini Rene. Kita punya tugas untuk amar ma'ruf. Untuk ngingetin yang baik. Ingetin, cegah yang buruk, nahi mungkar. Tapi amar ma'ruf kita silahkan lakukan dengan profesi kita masing-masing. Dengan cara kita masing-masing. Ya kalau kemudian saya guru misalnya, maka saya sampaikan kepada pengajaran saya.
kepada murid-murid saya, kalau kemudian nanti kalau kalian jadi pemimpin, tolong jangan cuma janji-janji di depan, lu kemudian di akhir kalian ternyata berkhianat misalnya. Ini kan cara ya, cara. Tolong juga nanti, tolong pikirkan gimana caranya bahwa misalkan contoh, coba pikirkan bagaimana nasibnya para guru-guru misalnya. Wah, bagus, ini gurunya sudah diangkat jadi. Lalu yang kemudian guru honorer yang bagaimana? Katanya dulu kesepakatannya kalau sudah 5 tahun akan jadi PNS. Itu yang sudah 20 tahun mengajar gimana? Yang sudah 30 tahun mengajar gimana? Itu kok enggak? Nah, itu kan ada hal-hal yang kemudian harus kita ingatkan. Dan boleh dong, karena aturannya secara aturan bahwa ini sudah dilanggar kan, maka kita ngingetin Rene kan jadi pemimpin nih Rene, katanya kalau sudah 5 tahun akan diangkat, kok ini udah ada yang 20 tahun, gimana dong? Kan nanti ada penjelasan, oh ya mohon maaf ini datanya tidak akurat, oke, kan jadi ada apakah kemudian TikTok ya, betul ada feedback kan ya, ada follow up-nya dari apa yang disampaikan. Maka coba bayangkan Rene, kalau seandainya kemudian dalam satu negeri pemerintah itu tidak memiliki oposisi, maka gimana coba itu? Bergeraknya seperti ini negeri lain ya, negeri lain. Sebut saja Wakanda gitu ya. Kemudian dia tidak memiliki oposisi kan, wah, masya Allah itu luar biasa gitu ya. Jadi jangan juga diterjemahkan bahwa yang kemudian berbeda itu jadi makar, kecuali udah fatal, sudah menghina, mencaci, memaki. Nah, itu judging lagi kan, balik lagi. Oh, itu problem. Apalagi kalau kemudian sudah sampai harus terjadi pertumpahan darah dan ancaman. Nah, ini udah problem. Tapi selama itu batasannya yang baik, bukan baik lah bahasa kita, yang pantas dan prosedurnya ada, ya monggo-monggo aja, silakan aja. Silakan aja. Walaupun Rene, hati-hati. Banyak hal-hal yang kemudian bisa ditarik sana, bisa ditarik sini. Alias karet gitu ya. Jadi ya kita benar-benar harus cerdas betul, harus cerdas sekali, harus berhati-hati, hati-hati. Gitu. Saya panjangin sedikit ya Ustadz ya. Kan di salah satu yang saya pernah baca, Rasulullah, baginda Rasul mengajarkan untuk kalau memberikan feedback itu datangi, bicara langsung kepadanya, pegang tangannya, lihat matanya, dan sampaikan dari hati. Gitu. Itu salah satu mekanikanya. Tapi saya kan mungkin saya bisa melakukan itu ke anak saya, ke Emir, ya, ke Rizky. Cuman mungkin saya nggak bisa melakukan itu ke asal sebut ya, ke Pak Jokowi gitu kan. Saya nggak ketemu sama dia gitu kan, atau ke Pak Erick Thohir gitu. Kan saya nggak ada kesempatan untuk duduk berdua megang tangannya. Itu apakah kemudian saat kemudian saya tumpahkan itu di Twitter itu boleh? Yang ya kalau Renesia berurusan sih boleh, asal jangan masukin nama saya ya. Itu boleh aja, silakan. Ada undang-undang ITE, Soehardono. Itu Anda bisa panjang urusannya, dia bilang. Karena menyebut nama, hati-hati, problem. Dan undang-undangnya udah jelas. Undang-undang jelas. Maka ini yang saya sampaikan, bahwa aturan-aturannya adalah enggak begitu, enggak lewat Twitter, enggak lewat Facebook. Kalaupun harus, ya disampaikan dengan cara yang lebih lembut, tidak menyebut nama, tidak menyebut instansi, tidak menyebut oknum. Nah, jadi hal tersebut yang jauh lebih, sebut saja inisial misalnya. Kan banyak ya, bisa kemudian Jus Priyadi, bisa banyak Jeki, kan gitu inisial. Nah, tapi yang paling terpenting adalah itu, Rene. Makanya bagian terpenting lagi adalah kita niatkan dulu, Rene. Kita pengen berbeda pendapat atau jangan-jangan kita yang tadi, Rene. Kita emang udah tertanam kebencian sama kita dalam hati kita. Malah kita menakar diri benci. Sebenarnya malah kita yang udah tertanam kebencian, betul. Nah, malah kita yang tertanam kebenciannya. Nah, maka kalau sorry Ustaz. Maaf. Ukuran kalau ini gue yang masalah ternyata ada agama mengajarkan mekanisme itu nggak? Jangan-jangan yang masalah gue gitu. Itu ada litmus testnya nggak? Ada dong, ada. Kalau kita benci sama seseorang, kita akan merasa kalau kita kemudian mau kritik seseorang, mohon maaf, maka kita akan kesal kritik ketika mendengar kebijakannya, bukan mendengar nama orangnya.
Kalau ketika mendengar nama orangnya udah langsung benci, berarti Itu kita something tertanam wrong ya. kebencian. Something wrong. Kalau misalnya dia bilang, saya nggak sepakat sama Soehardono tentang job and career. Saya nggak sependapat. Ketika Rene ngomongin job and career, oh gue udah nggak mau dengerin. Gue nggak mau dengerin. Itu berbeda pendapat. Boleh. Tapi kalau siapa? Rene. Oh, nah. Gue ada. Siapa? Rene. Jadi kita sudah memastikan 100% Rene Soehardono problem. Ini nggak benar orang ini. Saya berbeda pendapat. Berbeda pendapatnya di mana? Kalau perbedaan pendapatnya tentang karirnya, tentang your job is not your career misalnya, saya berbeda pendapat, my job is my career misalnya. Ketika ada pembahasan, lu bahas apa? Ini seminar tentang major, keren lah, gue nggak pendapat kayak gitu. Apaan? Lah kalau job bukan karir gue, terus gue harus gimana? Misalnya. Maka yang saya kesel, yang saya beda pendapat tentang karirnya. Konteksnya. Bukan tapi orangnya. Kalau orangnya mah sama-sama hamba kan. Sama-sama diciptakan. Makanya penting sekali para ulama ngingetin sama kita. Kalau ente emang benar-benar diri kita benar-benar kemudian nggak setuju dengan orang tersebut. Ketika kemudian orang tersebut sudah berbeda pendapat, sudah berganti haluan, harusnya kita udah berdamai dong, udah bisa silaturahim. Tapi ternyata benci. Tapi ternyata tetap benci karena kita sudah menutup pintu. Masya Allah. Posisi Tuhan sudah kita ambil. Dahsyat. Yaitu kita sudah menghakimi bahwa ini yang kemudian posisinya di A, ini posisinya di B. Nah ini yang jadi masalah. Dahsyat Ustadz, kita belajar banyak kawan-kawan malam ini dan kita menghormati waktu guru kita. Di 4 menit terakhir, mohon Ustadz memimpin doa agar kita bisa mendapatkan manfaat dari obrolan malam ini, dan tentunya yang paling penting hati-hati kita semua dilembutkan dalam interaksi kita dan dijauhkan dari perasaan merasa benar sendiri, dan fokus kita adalah mencari kebenaran bukan pembenaran. Silakan Ustaz. Teman-teman, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, 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 alhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah, ij'al jam'ana, jadikan kumpul kami di malam hari ini menjadi perkumpulan yang Kau berikan barakah. Jadikan perkumpulan kami adalah perkumpulan yang Kau berikan rahmat. Ya Rabb, Engkau yang membolak-balikkan hati kami, tetapkan hati kami dalam ketaatan, tetapkan hati kami dalam keimanan. Ya Rabb, bersihkan hati kami. Jadikan hal-hal yang berbeda, pendapat kami berbeda, kemudian keputusan kami tidak menjadikan kami menjadi membenci orangnya. Kami boleh berbedakan pendapatnya, kami boleh berbeda dengan sikapnya, tapi jangan jadikan kami membenci terhadap orangnya, terhadap zatnya. Ya Rabb, Engkau yang maha membersihkan, bersihkan hati kami dari sifat hasad, dari sifat dengki. Jangan-jangan yang kemudian kami perbedakan ini bukan karena pendapatnya, tetapi karena kebencian kami, tetapi karena hasad kami. Dia punya nikmat yang saya tidak punya. Dia memiliki kemudian sesuatu yang kami tidak miliki. Muncul sifat hasad. Ya Allah, bersihkan kami daripada sifat hasad. Bersihkan kami daripada sifat dengki. Ya Rabb, innaka anta na'lam. Kami hanya mau yang kami tahu, maka ajarkan kepada kami apa-apa yang kami belum tahu. Ya Rabbana, anugerahkan kepada kami ya Rabb kecerdasan di dalam berpikir, kecerdasan di dalam memutuskan sesuatu, dan semua bersumber dari hati kami ini ya Rabb. Bersihkan hati kami, karena dengan hati yang bersih ini ya Rabb, maka kita bisa berpikir dengan baik. Dari berpikir yang baik ini bisa mengambil keputusan-keputusan yang baik. Bersikap dengan cara yang baik. Ya Rabb, ya Latifu ultuf bina qulubana. Kau yang maha lembut, lembutkan hati kami ya Allah. Lembutkan hati kami kepada orang-orang yang dekat dengan kami karena satu pendapat dengan kami. Lembutkan pula hati kami ya Rabb dengan orang-orang yang tidak satu pendapat dengan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Jazakallah khairan Ustadz, terima kasih banyak untuk waktunya sudah meluangkan malam ini. Doa kami Ustadz diberikan usia yang panjang, usia yang penuh dengan kesehatan dan keberkahan. Kawan-kawan, terima kasih sudah bergabung di Spirit Talk. Insya Allah kita akan bertemu lagi. Doakan lebih cepat daripada sebelumnya. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah bergabung, terutama yang sudah dijadikan sebagai subjek seperti Emir, yang tentunya dia juga bermasalah, dan Rizky yang juga bermasalah. Ya, senang sudah dijadikan contoh, bercanda ya. Pak DWD sebagai rambut putih yang selalu kita hormati, Pak Pudi, Adia,
Mbak Dona, kawan-kawan semua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.